Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqif Ulama wa A'immati Ula Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidis Syiah oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana penghinaan orang-orang Asyi'ah Rafidhah terhadap tempat suci kaum muslimin, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah, dan bagaimana mereka lebih mengutamakan tanah Karbala, kuburannya Al-Husain, daripada kota Mekah tersebut. Bahkan kita baca kemarin bahwasanya barang siapa yang haji 20 kali ke Mekah itu sama dengan sekali berziarah ke kuburan Al-Husain. Dan bahkan lebih parah dari itu, man zara qabra Husain faqad kaman zara Allah fawqa arsyihi. Bahkan sudah kita sampaikan dari buku Wasail Syiah, barang siapa yang berziarah di kuburan Husain maka sama dengan dia menziarahi Allah di atas arsy-Nya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, la taquluhu wa la taqulahu ahlul kiblati. Ucapan-ucapan tadi yang diucapkan oleh Syiah Ar-Rafidhah itu tidak akan mungkin diucapkan oleh ahlul kiblah, oleh kaum muslimin yang menghadapkan ke kiblat ketika salat. Ini adalah ucapan orang-orang kafir, ucapan orang-orang yang ingin menghinakan Islam dan kaum muslimin. Walakin alladziina yaqulun wa yataqiduna bihadil firya wa hadad dhalal hum syi'atur rawafid al-imamiyah. Namun itulah ucapan orang-orang Syiah Rafidhah al-imamiyah, li'annahum laisu lil kiblati ahlan, karena memang mereka bukan ahli kiblat, mereka bukan kaum muslimin yang menghadap kiblat ke Baitullah Al-Haram, ke Makkah, ke Ka'bah. Namun kiblatnya mereka adalah kuburannya Al-Husain di tanah Karbala. Walaysa lahu fil Islam wa ahlihi nasabun. Dan kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, dan memang benar mereka tidak ada hubungan sama sekali dengan Islam dan kaum muslimin. Ini sudah kita sampaikan, beliau lebih condong kepada pengkafiran kelompok Asyi'ah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang non-muslim. Dan ucapan-ucapan yang kita sampaikan kemarin, bagaimana mereka menghinakan Ka'bah, bagaimana mereka lebih mengutamakan memuliakan Karbala daripada Ka'bah, itu kita kemarin telah bawakan bukunya Wasail Syiah. Dan ucapan-ucapan yang seperti itu sebetulnya ada dalam buku-buku mereka yang mutaqaddimin, yang ulama-ulama mereka terdahulu, seperti kitab Al-Kafi. Kalau mau bisa dilihat dalam kitab Furu'ul Kafi jilid yang kedua, Kitabul Hajj Fadlu Ziyarati Abi Abdillah. Maknanya sama, Di rumah sebenarnya ada, namun karena kita sudah keberatan bawa buku-bukunya mereka, kita cukupkan dengan kemarin saja. Namun intinya sama, barang siapa yang haji 20 kali sama dengan berziarah ke kuburan Husain sekali saja. Ini juga didapati dalam kitab mereka yang mutaqaddimin, yaitu Furu'ul Kafi oleh Al-Kulaini, dan dengkotnya mereka yang pertama dalam ilmu hadis, dalam Kitabul Hajj Fadl keutamaan ziarah
Al-Husain, halaman 577. Demikian pula dalam kitab induk mereka yang kedua, yaitu kitab yang berjudul Man la yadur al-faqih, yang dikarang oleh Ibnu Al-Qummi. Ini saya nukilkan ucapan Ja'far As-Shadiq. Dia mengatakan, as-sujud ala tini qabil Husain yunawwiru ilal ardi sabi'ah. Ya, sujud di tanahnya Al-Husain atau di tanah kubranya Al-Husain itu bisa menerangi sampai bumi yang ketujuh. Ya, orang sujud ya di atas tanah kuburan Al-Husain itu bisa menyinari sampai ya kedalaman bumi yang ketujuh. Kemudian kata Ibnu Al-Qummi tadi dalam kitabnya Malayaduru Faqih, jilid yang pertama, halaman 189, nomor hadisnya atau halaman 189 nomor hadisnya 829, dia mengatakan wa man kana ma'ahu subhatun min tini qabil Husain alaihissalam kutiba musabbihan wa illam yusabbih biha. Ya, kata Ibnu Al-Qummi di sini, barang siapa yang dia memiliki tasbih, alat tasbih berzikir ya, yang terbuat dari tanah kuburan Al-Husain ya, maka dia dicatat sebagai orang yang berzikir, yang bertasbih, meskipun dia nggak bertasbih. Cukup tasbihnya dibuat hiasan, dia sudah dianggap apa? Bertasbih. Selama tasbihnya itu berasal dari tanah kuburan Al-Husain. Oh, ini kalau orang yang pintar tijarah, pintar bisnis, bisa kulaan banyak ini, ya, laris manis demi kekafiran. Ya, ini yang berkaitan dengan bagaimana penghinaan mereka kepada kota Mekah dan Al-Ka'bah. Kemudian kata Ustaz Muhammad Abdullah, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, wahai kaum muslimin semoga Allah merahmati kalian, min ajli an taqumal hujjah wal bayyinah ala syi'atir rawafid al-imamiyah al-isnai asyariyah al-ja'fariyah nati fi hadzal bab bima ta'taqidu syi'atu fil Qur'an, dalam rangka untuk menegakkan hujjah dan memberikan penjelasan kepada kelompok Asyi'ah Rafidhah al-imamiyah al-isnai asyariyah al-ja'fariyah. Maka kita dalam bab sekarang ini akan membawakan akidah Asyi'ah tentang Al-Quranul Karim, atau intinya bagaimana kelompok Syiah Rafidhah melecehkan semua yang ada dalam Islam. Tanah sucinya dilecehkan, demikian pula kitab sucinya Al-Quran mereka lecehkan, mereka nodai. Bi anna muharrafun zida fihi wa naqasa, yang mana kata mereka bahwasanya Al-Quran telah diselewengkan, telah ditambah-tambahi, telah dikurangi. Ini sebetulnya sudah kita juga jelaskan dari kitab-kitab mereka dan akan kita takkid lagi, kita kuatkan lagi. Kemudian kata mereka wa anal Qur'an al-asli alladhi huwa inda qa'imim al-mahum salah satu ad'a fi hadzal Qur'an al-mawjud fi ayatin nasi, dan mereka meyakini bahwasanya Quran yang asli, yang orisinil, yang murni itu sekarang masih disimpan oleh Imam Mahdinya mereka yang fiktif, yang merupakan khayalannya mereka, yaitu Imam Mahdi yang akan keluar pada akhir zaman. Yang kata mereka Qurannya mereka yang asli itu 3 kali lipat dibandingkan Qurannya kaum muslimin sekarang ini. Ini merupakan penghinaan mereka kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang di tangan kaum muslimin tidak orisinil. Nanti akan kita baca ucapan-ucapan mereka, dan sebenarnya sudah kita bacakan dari kitab mereka, di antaranya Usul Al-Kafi. Kemudian di antara akidah kufur Syiah yang akan dijelaskan dalam bab ini, yaitu wa anna a'immatahum ya'lamunal ghaiba wa la yamutuna illa bi iradatihim, dan bahwasanya imam-imam mereka itu mengetahui yang gaib. Padahal Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW Allah katakan qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya'allah wa la kuntu alamul ghaiba lastaqsatu minal khairi wa ma massani su. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku itu Nabi Muhammad tidak memiliki kemanfaatan ataupun kemudaratan bagi diriku sendiri kecuali dengan takdir kehendak dari Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, seandainya aku yaitu Rasul SAW tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menyentuhku kejelekan ataupun musibah.
Ya, Rasul di perang Uhud terluka, ya, bercucuran darah. Seandainya tahu Rasulullah SAW seperti itu, tidak akan mungkin beliau pergi. Intinya bahwasanya Rasul SAW yang kita yakini, kaum muslimin yakini sebagai makhluk yang paling mulia, tidak tahu yang gaib, apalagi selain Rasul SAW, apalagi imam-imamnya kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Namun itulah kekufuran dan kesyirikan Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Wa annahum ma'sumuna, dan mereka meyakini imam-imam mereka yang 12 itu maksum, tidak ada kesalahan sama sekali. Wa afdal minal anbiya war rusul, bahkan mereka meyakini imam-imam mereka itu lebih mulia daripada nabi dan para rasul. Ini sudah kita sampaikan dari ucapan tokoh mereka, jejengkot mereka abad ini, yaitu pencetus revolusi Asy-Syiah Ar-Rafidhah Al-Majusi, yaitu Al-Khumaini Al-Halik. Dia mengatakan bahwasanya wa min daruriyati madhabina anna li aimatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kita punya akidah, yaitu kelompok Syiah Rafidhah punya akidah yang paten, yaitu kita meyakini imam-imam kita memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi, mereka memang bukan kaum muslimin, mereka melecehkan semua yang ada di dalam diri kaum muslimin. Kemudian wa annam ya'lamuna ma kana wa ma yakun wa ya'lamuna ma fil jannah wa ma fin nar. Dan mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan mereka mengetahui apa yang ada di surga dan apa yang di dalam neraka. Insyaallah ini semuanya akan kita sebutkan dari ucapan orang-orang Syiah Rafidhah yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah. Ini penyebutan secara global saja dulu. Kemudian wa yaquluna wa ya'taqiduna anna sahabat radhiyallahu anhum atau ridwanullah alaihim irtaddu jami'an ba'da Rasulullah SAW illa asyratu asqasin. Dan mereka meyakini bahwasanya para sahabat itu semuanya murtad setelah Rasulullah SAW, kecuali 10 saja. Ya, di antaranya Salman, tentunya Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, demikian pula Al-Miqdad dan Al-Ammar, yang mana sudah kita sampaikan dari ucapan Al-Kulaini dari kitabnya Al-Kafi. Dia mengatakan kana nasu ala ridda ba'da wafatir Rasulullah ila salasa, bahwa manusia sepeninggal Rasul murtad kecuali 3 saja, yaitu Salman, Abu Dzar dan Al-Miqdad. Kemudian mereka juga meyakini wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa ummahatil mu'minin Aisyah wa Hafsah wa Talha wa Zubair wa man walahum wa tabi'ahum waliyadu billah zanadiqa wa kuffar. Dan orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, isi-isi Rasul SAW, Aisyah, Hafsah, Talha dan Zubair, dan yang mencintai mereka, mengikuti mereka, itu kata mereka adalah orang-orang zindik, orang munafik, dan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini 3 keyakinan Asy-Syiah Rafidhah yang sudah cukup menjadikan mereka itu sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang merupakan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Meskipun di sana masih banyak kekufuran, kesyirikan, kemunafikan mereka yang lainnya. Ya, berkaitan tentang masalah sahabat, ya. Ini ingin kita sedikit curhat saja kepada antum. Pada hari Ahad kemarin, kebetulan saya lagi pergi ke sebuah toko buku yang terkenal di Surabaya, memiliki beberapa cabang di Surabaya. Tiba-tiba matanya tertuju kepada sebuah buku yang di situ ada tulisan buku baru agama Islam. Ada sebuah buku. Setelah tertuju itu, langsung tercium bau Syiah. Makanya saya penasaran, saya buka. Karena memang di plastiki terpaksa harus saya beli. Kemudian ini masih belum seberapa. Di dekatnya ada lagi buku. Nah, di sini ini yang perlu kita sampaikan. Yang ini insyaallah kita tunda saja. Sempat kita baca. Ini naudzubillah min dzalik. Jelas bagaimana kesyiahannya orang ini. Memang triknya pertama halus. Pertama kali membahas tentang orang-orang munafik, bahwasanya ada orang-orang munafik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian dia simpulkan ini pada halaman 8, kata dia, cukuplah ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda suci Nabi SAW
sebagai bukti nyata mengecambahnya fenomena tersebut, yaitu kemunafikan di kalangan masyarakat muslim dewasa itu. Sehingga tidaklah dapat dibenarkan dengan begitu saja setiap klaim yang muncul dari seorang atau sekelompok orang. Klaim keimanan yang mereka ikrarkan perlu mereka buktikan. Ini secara halus ditujukan kepada manusia yang di zaman Nabi SAW, yaitu para sahabat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebetulnya kalau diteliti lagi, ucapan-ucapannya ini itu sebetulnya diistilahkan maling teriak maling. Mereka menuduh para sahabat sebagai munafik, padahal mereka lah yang apa? Yang munafik. Nanti akan kita baca bagaimana ucapan mereka ini sebetulnya untuk orang-orang Syiah Rafidhah, tidak pantas untuk para sahabat sama sekali. Kemudian kata dia pada halaman ke-11, serombongan Arab Badui yang mengaku telah beriman itu dibohongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam klaim pengakuan mereka. Ini kelicikan mereka, pelan-pelan mengarahkan kaum muslimin kepada pengkafiran terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga dibawakan ucapan Ibnu Katsir, para ulama-ulama Ahlussunnah, talbisnya mereka, jahatnya mereka. Maka sekali lagi wajib untuk kita waspada dengan kita banyak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, biar betul-betul kita tidak terpedaya atau tertipu dengan makar-makar mereka qatalahumullah. Kemudian kata dia pada halaman 15, ini sebetulnya untuk mereka, untuk orang-orang Asy-Syiah Rafidhah. Keberadaan dan aksi-aksi mereka, orang-orang munafikin, sangat membahayakan eksistensi agama dan keberlangsungan masyarakat muslim. Ini yang kita katakan tadi, maling teriak maling. Sebenarnya mereka lah yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Sehingga ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membongkar kedok palsu klaim keimanan mereka. Dan alhamdulillah kedok mereka orang Syiah telah terbongkar. Lika-liku kejahatan mereka dan memperingatkan kaum mukmin agar berhati-hati dari pengaruh mereka. Sekali lagi apa? Maling teriak maling. Justru mereka lah yang sangat amat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Mereka adalah kaum al-munafiqin, musuh dalam selimut bagi kaum muslimin. Keganasan aksi dan bahaya gerakan kaum munafik dapat Anda saksikan dengan memperhatikan kisah Masjid Dirar di bawah ini. Kemudian dibawakan. Dan sudah kita sampaikan bagaimana sejarah telah mencatat kejahatan, kebengisan orang-orang Asy-Syiah Rafidhah dan juga An-Nusairi atau Qaramithah terhadap Islam dan kaum muslimin yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasara. Bagaimana mereka menumpahkan darah kaum muslimin ketika hari yang suci, di bulan yang suci, di tempat yang suci pada waktu Al-Hajj. Kemudian ini masih maling teriak maling yang tidak kalah membahayakan dari aksi-aksi kaum munafik adalah kegetolan mereka dalam memerangi Rasulullah SAW dengan bergabung dan terus merapatkan barisan bersama kaum Yahudi yang kedengkian mereka tidak perlu disangsikan lagi. Dan sekarang sejarah telah mencatat bagaimana persengkongkolan mereka dengan orang-orang kafir, baik Nasara, tentara Tatar pada waktu itu, dan pada saat sekarang ini bagaimana yang sudah kita sampaikan, mereka membantai para pengungsi Palestina dengan persenggolan dengan orang-orang Yahudi. Demikian pula ketika di Suriah, bagaimana mereka membantai kaum muslimin juga dengan bantuan orang-orang komunis, dengan orang-orang al-kufar. Ini semuanya adalah ucapan yang sangat amat pas ditujukan kepada orang-orang Asy-Syiah Rafidhah. Kemudian pada halaman 22 dia mengatakan, jadi dari ayat-ayat di atas jelas sekali bahwa di antara para sahabat Nabi SAW ada yang mukmin dan ada yang munafik. Ini sudah masuk tanpa mungkin orang kalau tidak paham akidah yang benar akan terhipnotis dengan ucapan-ucapan yang digiring pelan-pelan. Padahal dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu telah dijelaskan siapa yang orang-orang mukminin, siapa yang munafikin. Tidak ada campur aduk dan Rasul tahu siapa orang munafikin. Bahkan Rasul menyampaikannya kepada Hudzaifah bin Yaman, yang dengan itulah beliau Hudzaifah bin Yaman digelari dengan sirrul Rasul SAW, rahasianya Rasul SAW. Di antaranya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk munafik? Beliau pun mengatakan tidak. Intinya Rasul telah membedakan siapa munafikin dan siapa mukminin. Namun inilah sekali lagi bagaimana kejahatan Syiah kepada
para sahabat Rasulullah. Kemudian pada halaman yang sama juga, halaman 22, dia mengatakan, dengan demikian jelas pula bagi kita bahwa klasifikasi para sahabat Nabi SAW menjadi munafik dan mukmin seperti di atas tidak lain adalah klasifikasi Qur'ani. Ya, berdalil dengan Al-Quran untuk menuduh para sahabat ada yang al-munafiqin. Ini sekali lagi merupakan syi'atulen. Kemudian pada halaman 24 dia mengatakan, jika di masa hidup Nabi SAW sebagian sahabat beliau bisa murtad, lalu apakah akan menjadi mustahil kemurtadan itu terjadi sepeninggal beliau? Dengan tanda tanya, saya tidak yakin ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi kemurtadan oleh sebagian sahabat Nabi SAW sepeninggal beliau. Ini tuduhan dengan pura-pura bertanya. Namun intinya sama, dia meyakini ada kemurtadan pada zaman sahabat Nabi SAW atau para sahabat ada yang murtad. Sebagaimana kata Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kahfi tadi. Padahal kaum muslimin meyakini para sahabat semuanya adalah orang-orang yang telah Allah ridhai. Allah yang maha tahu tentang para sahabatnya. Ketika Allah menurunkan ayat wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, pujian Allah kepada para sahabat sangat banyak, dan Allah tahu bahwasanya para sahabat akan meninggal dunia dalam keadaan muslimin, dalam keadaan mukminin, dalam keadaan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah sekali lagi bagaimana dendamnya orang-orang Majusi yang pernah dihancurkan kekuasaan mereka oleh Umar bin Khattab, maka mereka pun terus akan mendendam kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, dan Syiah adalah produksinya orang-orang al-Yahud. Kemudian pada halaman yang sama juga 24, demikian juga dengan sebagian sahabat beliau, mereka spontan berbalik murtad dan menolak kenabian dan kerasulan beliau. Mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini adalah tuduhan dusta kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, dan juga dalam kitab ini dia menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai kelompok munafikin. Dia mengatakan kelompok munafik ada dua. Di antaranya dia katakan, di antara kelompok ini, yaitu kelompok munafikin dari kalangan ulama, yang perlu diwaspadai adalah Ibnu Taimiyah. Ini bencinya mereka kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena memang Ibnu Taimiyah sangat amat getol dalam membongkar, menelanjangi kedok orang-orang Asy'ar Rafidhah. Dan mungkin sampai detik ini yang saya tahu wallahu alam, kitab yang paling lengkap dalam membantah Asy'ar Rafidhah adalah kitabnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang berjudul Minhajus Sunnah fi Naqdi Kalam Syi'ati Al-Qadariyah. Sekitar 9 jilid kalau tidak salah. Ini yang paling lengkap. Makanya mereka sangat amat benci kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Demikian pula murid beliau disebutkan di sini Imam Az-Zahabi. Kemudian di sini mengatakan dalam halaman 88, adapun upayanya untuk menyertakan Abu Bakar dalam komposisi ini, mereka ini atau dia penulis ini membantah Imam Zahabi, karena Imam Zahabi katanya mendoifkan riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib, padahal Imam Az-Zahabi rahimahullah, di antara bentuk kecintaan beliau kepada Ali bin Abi Thalib, beliau menulis dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Di antaranya tentang Umar bin Khattab. Syiar Alamin Nubala ada sekitar, kalau yang anak punya ada 30 jilidan. Itu yang terakhir berkaitan dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Di situ disebutkan bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib. Namun di sini Az-Zahabi dituduh apa? Dituduh melecehkan Ali bin Abi Thalib dan lebih mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata pengarang di sini, adapun upayanya untuk menyertakan Abu Bakar dalam komposisi ini adalah hal mengada-ada belaka. Sepertinya ia akan mati karena menyesali mengapa hadis serupa tidak disabdakan Nabi SAW untuk Abu Bakar. Yaitu hadis kata dia, la yuhibbu aliyan illa mu'minun, tidak mencintai Ali kecuali orang yang beriman. Ini hadis serupa dengan hadis
ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Ansar la yuhibbum illa mu'min. Kaum Al-Ansar tidak mencintai mereka kecuali orang-orang mukmin, wala yubghidhum illa munafik, dan tidak membenci mereka kecuali orang-orang al-munafik. Sekedar cinta saja tidak mesti apa? Dikatakan mukmin. Seperti Abdullah bin Sabah, dia cinta kepada Ali bin Abi Thalib, apakah dia orang muslim, orang kafir, orang murtad, orang munafik? Ya. Demikian pula mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Rasul, namun ketika dia menyekutukan Allah dengan Rasulnya SAW, bukan orang muslim, ya, bukan orang mukmin. Ya, cinta saya tidak cukup, dibuktikan dengan apa? Ya, akidah yang benar, ibadah yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sebetulnya Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau Ali saja itu dikatakan itu keutamaannya, apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lebih utama karena beliau yang lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun di sini penulis ingin untuk apa? Meskipun dengan secara tidak langsung mencela Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini sekali lagi kebencian bagaimana penulis ini terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Zahabi mengatakan setelah menyebutkan tentang golongan orang yang mencintai Ali, kata beliau, faqad ahabbahu qaumun la khalaqa lahum. Ada orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib sedangkan mereka adalah orang yang tidak bermoral sama sekali, tidak beragama sama sekali. Yang beliau maksud adalah kelompok Syiah Rafidhah. Di sini Imam Zahabi membantah kelompok Syiah Rafidhah. Makanya dia tidak terima karena dia orang Syiah Rafidhah, tidak suka dikatakan kalau ada orang yang cinta Ali dikatakan la khalaqa lahum, tidak ada agamanya, tidak ada nilainya sama sekali. Namun inilah ucapan yang benar bahwasanya Syiah Rafidhah bukan sekedar cinta kepada Ali, namun menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu bukan cinta, namun itu adalah menuhankan. Dan sudah kita sebutkan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait sangat benci kepada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Dan lebih parah lagi, dia mengatakan Muawiyah dalam kurung pendekar agung yang memberontak dan memerangi Imam Ali alaihissalam, khalifah yang sah, dan yang kejahatan-kejahatannya tidak sama lagi terhadap atau tidak sama lagi termasuk bagi Az-Zahabi sendiri. Ini mengatakan bahwa Muawiyah punya banyak kejahatan. Tidak cukup banyak itu saja. Dia mengatakan selain itu, bagaimana Az-Zahabi memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak pasti mengampuni semua kejahatan Muawiyah? Apakah Az-Zahabi telah naik ke langit, membuka lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz dan memastikan ketetapan Allah Zat yang Maha Adil bahwa Dia telah mengampuni kejahatan dan kemunafikan serta kekafiran Muawiyah? Ya, ini bagaimana Ali Umar Habsyi ini mengkafirkan, mengatakan Muawiyah sebagai orang munafik, sebagai orang kafir. Ini maling teriak maling. Mereka orang Syiah Rafidhah yang dikatakan kufar wal munafiqun. Padahal Muawiyah radhiyallahu anhu seorang yang menulis Al-Qur'an di zaman Ar-Rasul SAW. Rasul mendoakan beliau dengan doa yang baik. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, jadikanlah dia orang mendapatkan petunjuk dan yang bisa memberi petunjuk. Namun inilah sekali Syiah Rafidhah, jangankan Muawiyah, Abu Bakar saja yang paling mulia dari para sahabat, mereka caci maki, mereka kafirkan, apalagi yang selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pengarang juga mengatakan halaman 98, saya tidak mengerti kejahatan mana dari ratusan bahkan ribuan kejahatan Muawiyah yang layak diampuni Allah. Dia mengatakan dari mana Az-Zahabi mengatakan bisa tahu Allah mengampuni Imam Az-Zahabi, Muawiyah. Sekarang penulis mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni Muawiyah. Dari mana dia tahu? Namun inilah sekali lagi orang-orang Syiah Rafidhah yang sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin dari A sampai Z-nya. Para sahabatnya, para ulama dan semua kaum muslimin mereka anggap sebagai musuh-musuh mereka. Maka mengapa kita masih mengatakan mereka saudara kita? Kemudian dia mengatakan pada halaman 99, sikap Az-Zahabi ini terhadap Imam Ali alaihissalam dan Muawiyah, semoga ia dikumpulkan bersama Muawiyah kelak di hari kiamat. Kita juga kepingin dikumpulkan dengan Muawiyah, dengan para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita katakan kepada Syiah Rafidhah, semoga kalian dikumpulkan bersama Abdullah bin Sabah al-Yahudi dengan Abu Lu'lu' al-Majusi, yang itu merupakan keinginan mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan, mereka berdoa kepada Allah
Allahumma sunna ma Abi Lu'lu'. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Abu Lu'lu', pembunuhnya Umar bin Khattab. Ya kita amin, semoga kalian wahai Syiah Rafidhah dikumpulkan bersama orang-orang al-Yahud, orang-orang munafikin. Kemudian dia mengatakan pada halaman 102, Allah tidak mencintai orang-orang kafir, yaitu kalian orang-orang Syiah Rafidhah. Allah tidak mencintai orang-orang zalim, kalian orang Syiah Rafidhah. Allah tidak mencintai orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, ya kalian Syiah Rafidhah pada acara Asyura. Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi terhadap harta dan keturunan, ya kalian Syiah Rafidhah. Jadi ucapan ini persis ya adalah ditujukan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, ya. Allah yang mencintai orang-orang yang melampaui batas, ya kalian Syiah Rafidhah yang berlebihan terhadap Ahlul-Bait, ya. Allah yang mencintai orang yang berlaku congkak, kalian ya Syiah Rafidhah yang kalian sombong terhadap kebenaran, tidak mau kebenaran, menerima Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Allah tidak mencintai orang yang berkhianat, ya kalian Syiah Rafidhah yang kalian berkhianat kepada Islam dan kaum muslimin. Ini sekali lagi, ini buku yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Ini sayangnya ya beredar di tengah-tengah toko buku yang ya termasuk yang terkenal di Surabaya, memiliki beberapa cabang ya. Dan ya sekali lagi, kalau kita nggak tahu akidah yang sahih, bisa mungkin termakan karena dia juga membawakan ayat Al-Qur'an diseleweng-selewengkan. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, hadil iftira'at wal mu'taqadat wal aqwalul kafirah al-mariqah ad-dhallah al-mudillah syahanu biha ummahati kutubihim allati asasu dinihim wa jaidanihim. Inilah kedustaan-kedustaan, keyakinan-keyakinan dan ucapan-ucapan mereka yang kafir, yang keluar dari Islam, yang sesat dan menyesatkan. Syahanu biha ummahati kutubihim, yang mereka penuhi kitab-kitab induk mereka dengan ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, kedustaan-kedustaan yang kufur tersebut. Famin hadil kutub allati hiya asasu dinihim, dan di antara kitab-kitab tersebut yang merupakan induk agama mereka atau sumber agama mereka, nadinuhum wa nuqim lahu alaihim. Maka dari kitab-kitab induk mereka itulah kita tegakkan hujah atas mereka, liyahlika man halaka an bayyina, agar kebinasaan orang yang binasa di atas keterangan, wa yahya man hayya an bayyina, dan hidupnya orang yang hidup di atas keterangan. Wallahu al-hadi ila sawis sabil, dan Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian sekarang mulai kepada akidah pertama orang-orang Syiah Rafidhah. Wa ilaikum ayyuhal muslimun ma ta'taqidu Syiah wa taquluhu fi ummahati kutubihim. Inilah wahai kaum muslimin apa yang diyakini oleh Syiah dan yang dikatakan dalam kitab-kitab induk mereka. Wal nabda bi aqidati fil Quran, dan kita memulainya dengan menyebutkan bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Kita baca dan sudah kita tunjukkan referensinya, kitab Al-Kafi. Qala Abu Abdillah alaihissalam, berkata Abu Abdillah yaitu Al-Husain alaihissalam, innal Qur'an alladhi ja'a bi Jibril alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayatin. Bahwasanya kata Al-Husain, sesungguhnya Al-Qur'an yang diturunkan, yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu jumlah ayatnya ada 17.000 ayat. Ya. Ini dalam kitab Al-Kafi atau Al-Usul min Al-Kafi, juz yang kedua, halaman 634. Ya. Ini sudah kita sampaikan, ada di rumah, namun karena keberatan saya membawanya, kalau nggak percaya silakan dilihat nanti. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini cuma tinggal sepertiganya saja, karena yang ada sekarang ini cuma 6.000 sekian, yang asli 17.000. Jadi 2/3 itu telah dikurangi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini bagaimana kekufuran mereka terhadap Al-Quran. Kemudian diteruskan lagi dalam kitab Al-Kafi, masih Al-Usul min Al-Kafi, juz atau julid yang pertama, halaman 240 sampai 241, ada ucapan dari mereka yang mengatakan wa anna indana la mushaf Fatimah alaihissalam. Sesungguhnya kita itu punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Wa ma yudri ma mushaf Fatimah. Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Kemudian Al-Husain mengatakan mushaf Fatimah
fihi mislu Qur'anikum hada thalatha marrat. Bahwasanya mushaf Fatimah itu seperti Quran kalian 3 kali lipat. Ini sama dengan tadi, kalau yang asli itu 17.000, sedangkan yang tinggal sekarang cuma 6.000. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahidun. Kemudian katanya lagi, demi Allah tidak ada di dalam mushaf tersebut satu huruf pun dari Al-Qur'anul Karim. Artinya sangat beda. Ya, makanya bagaimana mungkin mereka dikatakan orang muslimin sedangkan mereka menolak Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, riwayat dari Jabir bin Abi Ja'far alaihissalam, atau dari Jabir dari Abi Ja'far alaihissalam, dia berkata, qultu lima summiya Ali ibn Abi Thalib amirul mukminin. Ditanyakan kepada Abu Ja'far, kenapa Ali bin Abi Thalib dinamakan, digelari dengan Amirul Mukminin? Kemudian dijawab, qala Allah sammahu hakada. Allah yang menamainya dengan Amirul Mukminin. Wa hakada unzila fi kitabi. Itulah ayat yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, yaitu ayat yang berbunyi apa? Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, kata mereka, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum wa anna muhammadan rasuli wa anna aliyan amirul mu'minin. Ya. Ini tambahan dari mereka. Kalau kita lihat aslinya itu berhenti sampai wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam, dari ketika mereka di rahim ibu-ibu mereka, dzurriyyatahum, ketika mereka masih bentuk janin atau di alam arwah, Allah mengambil persaksian dari mereka, bukankah aku ada Rabb kalian? Maka mereka menjawab, bala, benar ya Allah. Namun orang Syiah Rafidhah menambahi dengan mengatakan ada kata-kata wa anna Muhammadan rasuli, dan bahwasanya Ali adalah Amirul Mukminin. Ini enggak ada dalam Al-Qur'an kita. Coba lihat surah Al-A'raf, ini tidak ada. Yang ada sampai kepada alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini tambahan dari mereka. Kurang ajarnya mereka kepada Al-Qur'an. Inilah sekali lagi penodaan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Maka sekali lagi ini bukan kebebasan beragama, namun ini adalah penodaan agama Islam yang wajib dilarang keras untuk beredar di negeri kita ini. Ini ada dalam kitab Al-Kafi, kitab Al-Hujjah, jilid yang pertama, halaman 437, cetakan Tehran, Iran. Yang keempat ada riwayat masih Al-Kafi, kitab Al-Hujjah, jilid yang pertama, halaman 417. Ini sudah kita pernah bacakan dari kitab aslinya. Dia mengatakan, nazala Jibril bihadil ayat ala Muhammadin hakada. Bahwasanya malaikat Jibril pernah turun dengan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Apa ayatnya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abrina fi aliyin. Ini tambahan lagi. Ya. Mereka apa? Merekayasa ayat-ayat seperti ini. Pasti ada tambahan apa? Ali. Pengagungan kepada, pengkultusan kepada imam mereka. Saya berani lancang menambahi ayat Al-Qur'an demi apa? Melegalkan keyakinan mereka. Padahal dalam Al-Qur'an cuma ada wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abrina fa'tu bi suratin. Mereka tambahi fi aliyin. Sekali lagi ini sudah kufur, jelas-jelas kufur, kufur besar. Kemudian yang kelima, an Abi Basir an Abi Abdullah alaihissalam fi qaulillah azza wa jalla, dari Al-Husain tentang firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fi wilayati aliyin wal a'imma min ba'di atau ba'dahu faqad faza fawzan azima. Kita sering membaca dalam mukaddimah pengajian kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Itu saja. Namun mereka tambahi wa may yuti'illaha wa rasulahu fi wilayati aliyin wal a'imma ba'dahu. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam kekhalifahan, kepemimpinan Ali dan para imam-imam setelahnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sekali lagi kurang ajar yang mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada kaum muslimin. Itu dari kitab Al-Kafi. Sudah kita mau tambahkan, ini yang sudah kita pernah
tunjukkan juga. Dan ini satu buku membahas tentang Al-Quran itu sudah dikurangi, sudah diselewengkan, sudah apa? Ditambah dan dikurangi. Judulnya saya sudah jelas, yaitu Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Ucapan yang paten tentang adanya penyimpangan, perombakan, distorsi di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan kitabnya Rabbil Alamin yang dikarang oleh An-Nuri At-Tibrisi. Ini sudah kita sampaikan. Bab yang pertama saja, ada judul bukunya. Ini bab pertama, fi dzikri ma yadullu wastadallu an ala wuqu'i at-taghyir wa nuqsan fil Quran. Bab pertama judulnya apa? Dalil-dalil tentang terjadinya perombakan atau perubahan, pengurangan di dalam Al-Quran. Judulnya saya jelas. Bagaimana mereka menuduh Al-Quran itu sudah apa? Tidak orsin lagi, sudah tidak murni lagi. Sudah kita bacakan kemarin ada berapa dalilnya mereka. Di antaranya katanya Utsman ketika menggabungkan, menjamakan mushaf itu sengaja dikurangi. Katanya dia bahwasanya Anna Ibnu Affan lamma jamal Quran saniyan asqata ba'dal kalimat wal ayat. Bahwasanya Utsman bin Affan ketika mengumpulkan Quran itu apa? Membatalkan, menggugurkan, mengurangi beberapa kalimat dan ayat. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya Anna Amral Mukminin alaihissalam halaman 94, Anna Amral Mukminin alaihissalam jama'al Quran falamma ja'a bihi faqala hadza kitabu rabbikum kama unzila ala nabiyyikum lam yazid fihi harfun wa lam yanqus minhu harfun faqalu la hajata lana fihi indana. Ini kata mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib dialah yang sebetulnya mengumpulkan Al-Quran secara lengkap. Namun ketika ditawarkan kepada para sahabat, disebarkan kepada para sahabat, ditolak. Makanya Ali bin Abi Thalib menyimpannya di Imam Mahdi sampai hari kiamat. Ini sekali lagi kedustaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.